Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Dina Andriana, pada mata kuliah Etika Periklanan dan Haki di pertemuan 3. Pokok bahasan pada pertemuan 3 adalah tata krama dan ketentuan tata cara EPI berdasarkan isi iklan. Baik, kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya menginformasikan bahwa materi pertemuan 3 ini sudah diupdate, jadi ada yang di mahasiswa itu belum diupdate berdasarkan amandemen tahun 2020 oleh Dewan Periklanan Indonesia atau DPI. Baik, yang pertama, EPI bab 3A, tata krama, membahas tentang isi iklan. 1. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Di sini berbicara tentang isi iklan erat kaitannya dengan hak cipta. Kenapa seperti itu? Ya, karena hak cipta itu dalam etika pariwara Indonesia berisi tentang penggunaan, penyebaran, penggandaan, penyiaran, atau pemanfaatan lain materi atau bagian dari materi periklanan yang bukan milik sendiri. Jadi harus ada izin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah. Jadi kenapa iklan itu harus ada hak ciptanya? Ya karena dia merupakan hasil dari kerja keras suatu tim untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, kemudian karyanya dipublish. Nah, makanya jadi harus ada hak cipta untuk penayangannya. Hal-hal yang dilindungi oleh hak cipta adalah penggalan film atau footage, citra atau image atau gambar, visualisasi, dan juga komposisi musik. Jika pemilik hak cipta dimaksud tidak dapat diketahui atau anonim, jadi kan ada karya yang sudah lama misalnya, terus tidak diketahui siapa yang membuat atau anonim, maka calon pengguna, jadi orang yang ingin menggunakan penggalan film atau citra visual ataupun komposisi musik, itu wajib mengiklankannya harus melalui media nasional dan memberi batas waktu kepada pemilik hak cipta atau ahli warisnya untuk menghubungi pihak calon pengguna. Jadi si pengguna nih mempublish dulu. Nah, nanti kalau ada klaim atas hak cipta, maka akan diurus ketentuan-ketentuannya bagaimana cara menggunakan karya-karya yang sudah di hak cipta. Secara pengertian definisi, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak terkait di sini ada hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser atau fonogram, atau lembaga penyiaran. Jadi ada hak-hak yang timbul ketika penggunaan hak cipta. Fonogram itu apa ya? Fonogram itu didefinisikan sebagai fiksasi atau pembuatan suara-suara. Nah, dalam hal ini kita kenal biasanya dengan bentuk sound effect, back sound, seperti itu. Ciptaan yang dilindungi mencakup buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu, musik dengan atau tanpa teks, ya, tanpa lirik. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang 6. Ciptaan yang dilindungi itu seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan seni terapan lainnya.
Yang ketujuh, hasil-hasil arsitektur. Yang kedelapan, peta. Yang kesembilan, batik. Yang kesepuluh, fotografi. Yang ke-11, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, atau karya-karya lain hasil dari pengaliwujudan. Oke. Berikutnya nanti saya akan share cara mengajukan permohonan atau pendaftaran hak cipta. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 di lembar pertama pada formulir tersebut ditandatangani di atas materai yang berlaku. Nah, kalau dulu materai yang berlaku itu 6.000, tapi sekarang materai yang berlaku itu di atas 10.000. Jadi di sini menggunakan adalah materai di atas 10.000. Di mana kita mendaftarkan hak cipta? Kita daftarkan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi silakan masuk nanti ke djip.go.id. Nanti di sana ada pendaftaran hak cipta. Lalu, ya, jadi sebelumnya masuk dulu ke dalam websitenya Kementerian Humkam untuk pendaftaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu silakan kalian registrasi, masuk untuk memberikan username dan password, login, nanti baru mengisi formulir yang diunduh sebelumnya. Lalu yang kedua, surat permohonan pendaftaran ciptaan yang mencantumkan nama, kewarganegaraan, alamat pencipta, kemudian ada nama dan kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, dan jenis dan judul ciptaan, kemudian tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali, dan semua itu dibuat rangkap 3. Jadi ada 3 lembar, 3 set ya. Yang ketiga, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk 1 ciptaan. Jadi misalnya kalian bikin poster atau bikin video konten gitu ya. Nah, itu 1 video, 1 hak cipta. Lalu melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP dan password. Nah, di sini pencipta itu bisa yang membuat, nah kemudian yang memegang hak cipta ini siapa aja gitu. Jadi penciptanya yang membuat, yang mengajukan seorang, kemudian pemegang hak ciptanya orang-orang yang mendukung pembuatan dari karya, dari ciptaan. Lalu, apabila permohonannya adalah penciptanya adalah badan hukum atau PT, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akte pendirian badan hukum atau akte pendirian PT tersebut. Lalu, melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan si pemberi kuasa itu. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka perlu untuk menulis permohonan pendaftaran ciptaan yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Jadi dia menunjukkan kuasa kepada seseorang yang tinggal di Indonesia. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semua dengan menetapkan 1 alamat pemohon. Jadi kalau misalnya ada produksi film, nah film itu berarti yang membuat kan tidak 1 orang, nah berarti harus ditulis semuanya. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak, jadi ada surat pemberian pemindahan hak cipta. 10. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Jadi kalau misalnya film
atau konten video iklan, berarti harus memberikan storyboard dan storyline untuk contoh ciptaan. Begitu untuk pengajuan pendaftaran hak cipta. Lalu untuk isi EPI yang kedua, tata krama isi iklan yang dilihat adalah yang kedua itu bahasa. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak, tidak menggunakan persandian atau enskripsi yang dapat menimbulkan penafsiran lain dari yang dimaksud oleh perancang pesan. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif, seperti contohnya kata-kata superlatif seperti paling, nomor satu, top, atau kata yang berawalan ter, dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti di sini adalah penjelasan sah berupa survei atau riset dari lembaga independen kredibel yang menjelaskan tentang pencapaian sebuah produk itu dikatakan paling atau nomor satu atau yang paling top gitu ya. Jadi ada survei mengenai pencapaian produk. Misalnya nomor satu penjualannya gitu, atau misalnya nomor satu seller penjualan, atau misalnya paling tercepat di antara motor-motor matic. Nah, kan ada ya begitu ya. Nah, superlatif mempunyai arti tingkat perbandingan yang teratas atau bentuk kata yang menyatakan paling, yaitu tercepat misalnya adalah superlatif dari cepat. Terdepan, nah, berarti superlatif dari kata depan. Iklan yang menggunakan kata atau istilah superlatif tanpa didukung dasar fakta yang objektif dan valid adalah sama dengan menipu. Ya. Menipu konsumen, dan dengan ini bertentangan dengan jiwa EPI. Ya. Dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di pasal 17 ayat 1 butir A. Yang isinya, usaha tersebut juga dapat dianggap sebagai usaha pembodohan kepada konsumen. Bahkan sumber yang independen sebagai acuan kalimat atau kata superlatif tadi bisa mempunyai metode yang berbeda satu sama lain. Pihak pembuat iklan harus hati-hati. Nah, jadi kata-kata superlatif tadi kalau tidak berdasarkan fakta atau hasil riset atau misalnya hasil survei, itu dikatakan sebagai pembohongan kepada konsumen. Jadi menipu, iklannya bohong gitu ya. Kok bisa-bisanya. Berikut saya tampilkan contoh-contoh mengenai penggunaan kata-kata superlatif pada iklan. Yang pertama ada, ini iklan zaman dulu ya, udah ditarik. Iklannya XL dengan tarif termurah. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa XL itu Rp1 per detik. Nah, lalu ada dari iklan kartu as tentang dia paling murah Rp20 per menit, langsung dari menit pertama. Jadi ada paling murah ya kata-katanya. Kemudian juga ada lagi contoh dari Axis, ya, internet termurah untuk semua. Jadi kata kuncinya tadi ya ada termurah, paling murah, terus nomor satu, top. Nah itu pasti penggunaan kata-kata superlatif. Tinggal lihat di dalam iklan apakah pembuat iklan itu mencantumkan bahwa kenapa dia termurah. Gitu. Jadi biasanya ada tanda bintang gitu ya, kecil, isinya setelah berdasarkan hasil penjualan dari kategori produk sejenis. Nah, mungkin seperti itu contoh-contoh dari kalimat yang menyatakan kenapa dia termurah atau kenapa dia menggunakan kata-kata superlatif.
Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama untuk menyatakan suatu kandungan, isi, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dipertanggungjawabkan. Jadi ketika dikatakan 100%, murni, asli, mana buktinya? Gitu. Nah, bukti tentang kandungan itu biasanya berupa penjelasan resmi dari lembaga riset, laboratorium, lembaga standarisasi yang kredibel. Jadi bukan orang dipakein blazer putih, ini telah teruji klinis 100% aman. Nah, itu mana pembuktiannya? Oke, di sini saya kasih contoh ya, burger Super Crunch, dia menyatakan bahwa 100% apa dikatanya, dari daging ayam utuh. Kemudian ada lagi Scott Emulsion, dia menyatakan bahwa 100% ini mengandung DHA. Di atas dulu. Kemudian contoh lainnya di sini ada 7up. Katanya bahwa dia menggunakan 100% bahan-bahan yang natural. Lalu ada sabun beras Thailand, ini 100% asli. Udah 100% ada asli lagi ya. Lalu ada Cleo di sini, dia menggunakan air murni. Nah, murni kan asli sama. Ini contoh-contohnya. Nanti kalian juga bisa menemukan contoh-contoh. Oh ini penggunaannya salah gitu ya. Lalu ada penulisan kata halal. Nah, kata halal ini disematkan pada suatu produk yang hanya dapat disiarkan sesudah produk tersebut memperoleh sertifikat halal resmi dari lembaga yang berwenang. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2020 apa 2019 gitu ya, sertifikasi halal ini dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, tapi sekarang sudah tidak. Nah, ya, setelah ya mulai dari 17 Oktober 2019 di sini sertifikasi halal dikeluarkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan BPJPH di Kementerian Agama. Jadi MUI tidak mengeluarkan lagi sertifikasi halal. Kata halal tidak boleh dieksploitasi. Nah, eksploitasinya berupa penggunaan label halal atau kata halal sebagai pesan utama yang dikampanyekan dengan tujuan untuk merayu, membujuk, atau mempengaruhi proses dari pembelian. Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta, ya. Gitu. Itu contoh-contohnya. Di sini ada Freshcare menggunakan logo, tuh ada Top Brand, ada logo halal dari MUI. Kemudian ada si Rejoice juga penggunaan halal, ya, label halal. Nah, nggak hanya produk-produk makanan dan minuman. Penggunaan hijab juga di sini menggunakan label halal, mungkin berdasarkan cara pembuatan, cara pembelian produk, kayak gitu ya, jadi dia halal. Lalu penggunaan bahasa yang lain adalah kata-kata presiden, raja, ratu, atau sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan untuk konotasi yang negatif, jadi dianggap jelek, misalnya gitu ya. Contoh berikut memang tidak memiliki konotasi negatif, tapi ini contohnya dari Indo Es Krim, pernah membuat iklan dengan konsep raja dan ratu pada iklannya, ya. Nanti kita lihat ada di sini ya. Yang kalau dulu terkenal yang happening itu si ratunya punya casing handphone yang gede banget gitu ya, kayak batu bata. Lalu juga pernah ada iklan teh Javana yang juga menggunakan konsep raja dan ratu. Jadi dia
memiliki tagline teh melati, tehnya para raja gitu. Tapi fotonya bukan raja, fotonya Putri Jawa si Maudy Ayunda. Lalu berikutnya penggunaan kata satu-satunya, kata hanya atau kata cuma atau yang bermakna sama tidak boleh digunakan kecuali jika secara khas disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, gimana sih caranya? Kata-kata satu-satunya, hanya atau yang bermakna sama harus bisa dijelaskan dan dibuktikan secara lisan dan tertulis. Penjelasan tersebut harus bisa diakses secara mudah oleh khalayak. Klaim ini harus jelas dalam kategori tertentu, serta konteks ruang dan waktu tertentu. Konteks ruang dan waktu ini maksudnya penggunaan kata satu-satunya itu atau hanya ada jangka waktu dan pada konteks keadaan atau tempat yang tertentu saja. Jadi nggak bisa pukul rata bahwa semuanya itu bisa digeneralisasikan dengan kata satu-satunya atau hanya. Misalnya saja hanya diperuntukkan untuk lansia. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan bahwa produk ini hanya untuk lansia. Atau misalnya satu-satunya di rumah kita. Nah, berarti kan ada konteks ruang waktu yang diberikan. Nah, contoh iklannya ini adalah iklan Thai tea, ya. Icitan Thai tea. Nah, di sini dia mengklaim bahwa satu-satunya yang asli dari Thailand. Lalu di sini ada nomor 1, hanya dari Lifebuoy. Lanjut, penggunaan bahasa lagi, adanya kata gratis, cuma-cuma, atau kata lain yang bermakna sama. Tidak boleh dicantumkan dalam iklan jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh konsumen. Penggunaan kata gratis tidak boleh diikuti oleh syarat-syarat lain, seperti misalnya harus menambah biaya atau menggunakan usaha tertentu. Nah, tapi dalam prakteknya di iklan-iklan masih ada saja gitu bagaimana cara mendapatkan produk-produk itu secara gratis. Ya. Contohnya pada iklan Yoshinoya di sini ada beli 1 beef bowl gratis Japota umami Japanese seaweed 35 gram. Nah, di sini tidak ada penambahan biaya lagi, tapi dia memberi persyaratan bahwa untuk dapat gratis 1 Japota umami itu hanya tersedia di GoFood dan GrabFood. Ya, jadi walaupun promo penjualannya gratis, tapi tidak sepenuhnya gratis. Ya, jadi ada usaha yang dilakukan. Padahal kan tadi dibilang bahwa kata-kata gratis cuma-cuma itu tanpa harus ada usaha tertentu. Lalu contoh berikutnya ada KFC. Di sini beli 7 potong ayam ekstra 2. Nah, dengan harga Rp104.000 atau gratis 1 tote bag itu untuk 9 potong ayam dengan harga mulai dari Rp140.000. Nah, jadi ada di sini ada syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan 2 ekstra ayam, berarti beli 7 potong ayam itu dengan harga mulai dari Rp104.000 atau dapat 1 tote bag dengan harga Rp4.000 tote bagnya. Nah, di sini dia harus minimal pembelian mulai dari Rp140.000. Lalu contoh ketiga di sini ada sate ayu. Di sini sate ayu itu punya persyaratan khusus kalau dapat gratis makan sate, 1 porsi sate jika
memiliki tanggal lahir 17 Agustus gitu. Dengan cara menunjukkan KTP yang berlaku, dan promo gratis ini hanya pada tanggal 17 Agustus saja di pukul 10 hingga pukul 9 malam.